Sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza kembali digelar. Sidang seharusnya menghadirkan mantan komisaris utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, hingga mantan Menteri SDM Ignatius Jonan sebagai saksi, namun keduanya absen. Selain Ahok dan Jonan, Wakil Menteri SDM periode 2016-2019 Archandra Tahar juga berhalangan hadir dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ahok, Jonan, dan Archandra merupakan 3 dari 9 saksi yang dipanggil JPU dalam sidang anak Riza Khalid ini. Jaksa pun meminta waktu tambahan untuk menghadirkan ketiganya dalam sidang selanjutnya. Ada 3 orang yang sedianya dihadirkan sebagai saksi di persidangan hari ini. Pertama itu Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Sudah ada konfirmasi dari sekretaris beliau bahwa yang bersangkutan bersedia hadir untuk di agenda pemeriksaan saksi di minggu depan. Tadi kami sudah meminta juga majelis hakim permohonan agar ada masih sesi waktu untuk pemeriksaan saksi dan tadi dikabulkan sehingga minggu depan kita pastikan di hari Selasa kita akan undang kembali Pak Ahok untuk hadir memberikan keterangan saksi di sidang 9 terdakwa ini. Kemudian untuk Pak Archandra dan Pak Ignatius tadi perintah majelis hakim untuk dihadirkan di sidang di hari Kamis. Nanti kami akan mencoba menghubungi dan mengkonfirmasi lagi kehadiran beliau karena kemarin ada Pak Archandra ya yang sakit, kemudian mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada kepastian untuk hadir di persidangan di hari Kamis. Untuk Pak Ahok sendiri? Pak Ahok sakit juga, Pak? Enggak, kalau Pak Jonan tadi ada kendala teknis ya. Kalau Pak Ahok ke luar negeri. Bursa calon deputi gubernur Bank Indonesia. Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Thomas bukan satu-satunya nama yang diusulkan masuk ke jajaran pimpinan BI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono masuk dalam bursa calon deputi gubernur Bank Indonesia. Selain Thomas, ada beberapa nama lain yang diusulkan menjadi calon deputi gubernur Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara menjelaskan nama-nama tersebut diusulkan karena deputi gubernur Bank Indonesia Juda Agung yang mengundurkan diri. Namun, ia tak menjelaskan alasan Juda mundur. Berkenaan dengan deputi gubernur Bank Indonesia itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu deputi gubernur yang kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka kemudian harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan. Prasetyo menambahkan, adapun surat presiden kandidat calon deputi gubernur Bank Indonesia telah dikirimkan ke DPR RI. Setelahnya, para kandidat yang diusulkan akan menjalani proses fit and proper di DPR RI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara terkait rupiah yang amblas mendekati level 17.000 per dolar Amerika. Purbaya menepis anjloknya nilai tukar mata uang Garuda tersebut akibat respon negatif pasar terhadap isu Wamenko Thomas yang dicalonkan jadi deputi gubernur BI. Dan menurut Purbaya, pergerakan rupiah bergantung pada fundamental ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara terkait nilai mata uang Garuda yang nyaris menyentuh 17.000 per dolar Amerika Serikat. Adapun nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Selasa bergerak melemah 30 poin atau 0,18% menjadi 16.985 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 16.955 per dolar Amerika Serikat. Menkyu Purbaya optimis nilai tukar rupiah akan segera berbalik menguat lantaran fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik. Ketahanan tersebut tercermin dari kinerja pasar keuangan domestik, khususnya pasar saham yang menunjukkan tren positif di tengah dinamika global, di mana indeks harga saham gabungan yang pada Senin sore ditutup mencetak rekor all-time high di level 9.133. Purbaya meyakini pencapaian tersebut tidak terlepas dari masuknya aliran dana asing. Dengan meningkatnya arus modal asing, suplai dolar Amerika Serikat di dalam negeri akan bertambah, sehingga berpotensi mendorong penguatan rupiah dalam waktu dekat. Kalau indeks naik itu pasti ada flow asing itu juga kan, nggak mungkin domestik sendiri yang bisa
mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja, rupiahnya menguat juga karena supply dolar akan bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan sana, wah orang spekulasi dia akan independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Purbaya juga menepis anggapan bahwa pelemahan rupiah dipicu masuknya Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Purbaya menegaskan masuknya Thomas ke BI dipastikan tidak akan mengganggu independensi Bank Sentral. Masa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Bangkalan terlibat kericuhan dengan polisi dan Satpol PP. Kericuhan terjadi saat para aktivis HMI ini menerobos masuk ke halaman Pemkab Bangkalan, namun setelah lama berorasi, tak ada pejabat Pemkab yang menemui mereka. Air dari water cannon pun disemprotkan polisi untuk meredam kericuhan. Massa yang agresif dan bersikeras masuk ke dalam kantor Pemkab dapat dicegah petugas. Dalam orasinya, mahasiswa menagih janji-janji politik Bupati Bangkalan yang disampaikan saat Pilkada tahun 2024 lalu. Mulai dari perbaikan infrastruktur hingga persoalan dan pengelolaan sampah. Menjalankan pemerintahan yang baik. Bagaimana kemudian menata kelola Kabupaten Bangkalan ini dengan baik. Mulai dari sistem pelayanan publik sampai persoalan sampah yang belum selesai sampai hari ini, Bapak. Mahasiswa pun menyatakan pihaknya akan mengawal poin-poin tuntutan mereka demi perbaikan Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Kecamatan Duokoto, Pasaman, Sumatera Barat. Api menghanguskan 2 rumah milik warga yang berprofesi sebagai petani. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan mengerahkan 14 personel. Proses pemadaman sempat terkendala angin kencang, namun api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Hampir tiga karena dibantu oleh masyarakat dan pemadam itu alhamdulillah yang nggak jadi yang 3 tadi ya. Kalau korban jiwa tidak ada. Pas di sana tadi Pak Mon dengan Danru, korban jiwa tidak ada. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Akibat tanggul Sungai Citarum jebol, 2 desa di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir. Bupati Pati Sudewo tiba di KPK usai ditangkap saat operasi tangkap tangan. Roy Suryo CS berencana menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Halo, selamat sore pemirsa. Hujan deras masih turun, warga beraktivitas diminta untuk waspada. Banjir di beberapa daerah masih juga mengalun. Akan sampai kapan warga merasakannya?
Sementara itu informasi lainnya, Roy Suryo CS berencana menggugat dan kali ini SP3 Egy Sujana dan Damai Hari Lubis jadi sasaran. Menduga ada prosedur hukum yang cacat, benarkah ada kejanggalan dalam penerapannya? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, akibat tanggul Sungai Citarum jebol, 2 desa di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir hingga 1,5 meter. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ribuan rumah di Desa Pantai Baki dan Desa Pantai Bahagia di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir. Ketinggian air bervariasi dari 1 meter hingga 1,5 meter. Salah satu pemilik rumah pun menangis histeris saat melihat rumahnya ambruk diterjang banjir. Ia hanya bisa pasrah, harta berharga tak bisa diselamatkan. Parah, Bu? Parah, bisa. Ya Allah, ya Rabbi. Itu ambruk semua, Bu? Tahu saya orang nginep, pengen tahu, belum dilihat benar sih apa ambruk minyak, Mak. Banjir ini terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum di Kampung Bendungan Desa Pantai Bakti, Senin malam. Sempat ditutup dengan karung berisi tanah, namun tanggul tak kuat menahan debit air yang deras hingga mengalir dan mengenangi permukiman warga. Sementara ribuan warga terdampak banjir terpaksa mengungsi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi cepat memperbaiki tanggul yang jebol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan.